Antara. Like, subscribe, dan share. Oke. Tak terang no ya ben rodok pinter jadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi, sing mbok ilingi. Nanti ada ayat loh, wa minas sayati ini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Ya, kendar. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diolak-walik jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak olak-walik jenenge di kolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan enggak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon rungokno ya. Mboten iki penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ono surat nopo? Jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kekoro. Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon kok sembrono ya. Mergo ora tau akad nikah wae apa-apa niku setan mbek jin hubungane apa Mas? Enggak ora tau ya. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayaknya ngaji di bodonan itu setan, atau agama itu setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan, kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonirrajim, terjemahannya ya. Lagi ranginnya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, kenapa? Kayak asu loh, sing darane asu be. Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga gerek ngono ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa menghindari itu. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk yo Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi Rian nggih nak duka nggih dajjal hadil ummah. Jadi sih dajjal ya iki. Pada itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Hendak ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan
rubah-rubah. Kayak gini loh. Rai ini Mustafa bahasa Arab apa? Enggak, rai loh dasar. Wajah kan? Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikul liwijhatun wa mual dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah. Rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur. Ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul ya apa? Lu betul. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku biaya ora iso sih. Ya mergo go guri, melane darani dubur. Ya anak barangnya wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul duburakul li sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur ini kan artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul duburakul li sholatin. Terus malah ini kalau Fauzi mau ya nah mau duburakul li sholatin hadis itu setelah sholat apa kayak mana nih Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 ya, walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Itu maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jin nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu apa? Setan itu maknanya apa itu? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jegatan tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Nah itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nak ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah Kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil, kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li cek sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok wisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam rodok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare situ. Iku setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama. Sing dadekne agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa lidah.
Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi keras seneng, prihatin terus, gak dijawab aneh, jen bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngobrol prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing kedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas saja bukan barang-barang, gue bingung yuk. Bener di, bener di. Hah? Lari waktu omongan di satu bola. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut hukum mau digoda ganti, mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben kira sejarah. Ya mereka mau, gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafahim, bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama itu sing khusyuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya ra iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini, cacilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwa bejo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon sholat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon sholat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha iku disebut wa idza badalna ayatam makana ayah, terus dikai jumlah muqtaridah wa a'lamu bima yunazil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum terus getun atau ngevaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh nak angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sing digo modal lho apa. Bar ini Madinah kuat kok dilarani ya perang kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa? Cacilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng tuwa. Buarno jorokno, tuwa kok jowo. Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil bon kula baleni malih. Jadi
Kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Nah itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya setan. Nah itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Wannas maknanya apa? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim sak jenenge iso diganti auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillahi min nafsi. Mulane Kanjeng Nabi tau marai donga kowe, Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki kowe diwari auzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo mergo apa? Mergo setan, ya setan manusia. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan jadi sehabitat atau gak? Saken gak? Kromosomnya bodoh gak? Tidak mikir, wah ini waduh kejak wiridan, Mustafa itu seneng. Kejak wiridan, mbus warga seneng. Kejak mikir mau ada pokoknya. Apa mas? Jin setan itu sehabitat gak? Cara gini bodoh gak? Kau orang nak benten? Gak misalnya jin Aladin, ambil iblis itu ponaan, atau peminduan, atau misalnya sini terkenal loh, sini TV. Oh, setan sing iblis. Iblis setan tuh di mas. Kue orang atau iblis? Ceritanya. Repot. Ya sepakat ya. Jadi nggak bensaman konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya, kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Mulanya disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mohon saterusnya. Lumayan toh jadi ahli tafsir ngaji saulan bisa neng alim gak kondang tapi ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Orang mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Fasir. Soalnya keren. Kalau nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng sido kiri gak ada calon. Rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dadi nak manane kana ana sapa iblis minal jinni setengah sanging barang sing ora ketok. Mergo asih manane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge majnun mergo masturul akli. Bocah sing ijene kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan to? Dong nggih. Yes, kalau meninggal bandar era karuan yes. Mustafa menyambung pengang. Ini kasus no pelecehan itu. Ya ini pencemaran nama baik. Bisa dikasus no pengacara punya bisa dikasus no. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede ya. Menjara nong soleh dosa gede tak cilik. So gedung sofa soleh ngawur. Kowe salat ping 1000 mbek Mustofa pisan gajarane agak Mustofa pisan. Wa minal jinnilan setengah saking jin man utai wong ya malu kang nglakoni sapa man benedei ana ing ngarepe Sulaiman. Di jin iku gelem kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman iku nak pokoknya jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho ya aja ning Sleman awas kena ngono-ngono. Mangkel wong ono darani jare Sabak iku di. Ono sapa? Bilqis iku boko. Terus Sulaiman iku Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Lho kok pasak-pasak wong Sleman. Lah anak turunan Nabi Sulaiman sugih. Sembrono wong-wong. Iku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kalau Rian tuku bukune mergo kakan wong takok. Kan wong takok akhire duwe bukune.
Ora delok. Apa ngamuk ya wong merga ora ngamuk cek nemene. Ya Allah dunya. Berarti nang ngono ya kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ana sih. Ana Nabi sinten? Sulaiman. Berarti sabak wong ning ndi ana sapa ya? Terus Bilqis itu Ratu Boko. Subhanallah, subhanallah. Ngono nganggur nganti ngono. Ojo keman kanggo percaya ngono sembrono iku. Ora oleh kan. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapaknya jenenge Daud. Aku roh aten yakin wong Palestina. Wis aneh-aneh. Nek jare kancaku ngene, kok kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku butuh. Masa Nabi seneng pornografi. Jare karyane kan ning ndi? Wis ojo percaya Kang sembrono iku jelas ora wis. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu lah. Iku bangsa aneh-aneh wis. Tapi dunya wis nggone wong aneh dadi ben ngono. Tapi ojo percaya mau yakin Nabi Nabi Sulaiman wong Palestina. Nabi Dawud ya wong kono lah pokoke bangsa wong Palestina. Wong-wonge ya ganteng rada pesek ya pokoke ketara. Mangkono kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke Masjid Haram tok Sleman. Kowe rido ora sapa sing ngaji aku? Kowe rido Nabi di Isra Mi'raj kondi. Sembrono kowe. Lah efeknya udah didi oh. Oh sembrono, maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok temen-temen buat. Kayak rumah ya. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa gue ngelatih napa? Setan itu kepinginnya uang itu gak berpikir, sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah, eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme. Tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, kata. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah ma'rifat. Caranya adalah bin nadzari sahih dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya, Bapak. Bertanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya karena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Lah sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya?
Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman. Tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Kamu sing lo maksudnya. Jadi akal itu harus menemukan itu pasti gak nyebut Allah. Nah, Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min. Itu enggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu dinamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. So langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Matakulu fi hadzal rajul. Jadi enggak matakulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, matakulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi misalnya. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar, kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Oh itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya sakit biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqna. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblas pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy be pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian, nah ana sahabat gak sholat jamaah.
Ujare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora salat apa? Jamaah tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, itu tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, itu nama tawat jadwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso. So. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wasuilat kurrotu aini di sholat, aku ayam nak boleh sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Contohnya. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijo nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi, ditinggal sama sekali. Karena ini hubungan manusia dan Tuhan. Dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau pikiran gue kok gak nabi gue gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia, Aristoteles, Plato. Meskipun Isa sudah menemukan, benda ini relatif. Ya mestinya relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah nol, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa elang. Mergo elang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku elang itu ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap derkuku apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas wong kudene korban. Ya ta. Lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi, ganas wedhus kok sepangan sak. Ya santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso, maksudnya aku. Tapi nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi. Jadi seksi ini nabi itu bahkan orientasi sholat itu bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa mbek Ibnu Hajar sholat. Karena apa nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane wek nabi ku sholat. Dari Aisyah, di bojo gandeng nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal. Bojomu duwe kenangan kowe ngono to. Artine nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat dari Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wae terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nek tak mbok terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat sebuah kono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nabi ngadep, aku tak jujurno. Nabi nak sholat sunyi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fago masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang saiki gaya-gaya nanggon sholat atau berarti sholat pagi. Nabi ku masyhur sholatnya nenggon kasur sing dituturu, ngono kasure ora pokoke gondik apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak usuk gawe ono ruang salat nganti ono sawange ya Allah. Enggak tau tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Salat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno salatine. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku bareng dolan berarti sugoi di jongkoe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, sere Anas kenangane. Aku duwe kloso sing wis rada elek. Tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Dadi kaya apa? Kuwi iku gak mungkin wong kok duwe ide.
sholat. Iku naga nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya berencana, nak gue jawab mungkar nakir. Sing kopi pikiran dhewe bukti nak Muhammad ku nabi kok di antara nih. Makanya gue ngerepek oleh ya ora pokoknya ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepean mau. Jadi, lah untungnya mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marah buka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro bu sing mudin piro marah buka terus waman nabi buka dinu ka rabu ka usul terus kitab terus ikhwan. Bapak rata kono bapak. Bapak ditakokno. Ibrahim bapakmu ora kanggo ngono. Cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh. Sampeyan Gus kabeh wae sampeyan. Sampeyan jawab abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lugu ora. Wah bodoh ni ora anak. Anak parmen dulu aneh-aneh. Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang nggak terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, dia udah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam. Buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sholat berdua semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi waktu sholat. Semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, Akhirnya apa? Nabi minta dong aku gandeng, ini sholat terus di papa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajulaini di papa Fadl itu Ali. Kemudian ikut sholat, ikut jamaah masyhur itu akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat, ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa itu. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la, ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesukaan kayak berpikir orang waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la, apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi iku akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Ya tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia juga khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, sok ben jong kowe nek ning masak iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat, terus sholat Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji.